Yuk kasih contoh lagi, kasih contoh lagi. Iya, head drop, oke. Oh, kalau kalimat interrogatifnya jika menggunakan WH questions, ya taruh depan aja. Misalnya, uh, what are you doing? Ya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi untuk kata tanya ya atau WH question, Anda tinggal taruhkan depan aja. Ya, pakai rumus yang interrogatif, ya, rumus yang kalimat tanya Anda taruh depan aja. Misalnya what are you doing, what are you buying, boleh ya. Apa yang sedang kamu beli, boleh ya. Ini Mas Triatno ngingetin juga ya, bagus sekali. Jadi untuk kata tanya tinggal taruh depan aja semuanya. Oke, I'm still following you, betul, tapi L nya 2 itu ya, following you L nya 2. He is buying pants, oke, betul ya. Dewi and Dian are happily, salah. Dewi and Dian are happy, boleh, nggak usah kasih L-Y, nggak usah ya. Dewi and Dian are happy. Nanti kalau Anda mau pakai LY, nanti kita belajar juga mengenai adverb ya. Misalnya Dewi and Dian study happily, ya itu boleh ya. Kalau are happily nggak boleh. Dewi and Dian are happy, itu aja, nggak usah happily ya. Kecuali Anda ngomongnya Dewi and Dian go happily ya, pergi dengan bahagia, go happily, itu boleh ya. Nanti kita belajar adverb ya, di modul berapa itu nanti belajar adverb. He is going to market ya, dia sedang pergi ke market ya, boleh. Terus I'm disconnecting my server, oke, but I'm disconnecting my server. I'm disconnecting my server. Saya sedang, oke, nggak usah kasih by ya, by-nya nggak usah di. Kalau Anda kasih by nanti jadi passive voice. Nah, nanti jadinya bukan I'm disconnecting, tapi I'm disconnected by server. Jadi saya diputus sama server. Ya, jadi nanti jadinya kalimat pasif. Itu jangan dibahas dulu, nanti Anda bingung. Ya. Jadi nggak usah kasih by, Anda bilang aja I am disconnecting server. Jadi Anda yang mutusin ya. Saya sedang memutuskan koneksi dengan server. Ya, I am disconnecting on server gitu, nggak apa-apa. I'm disconnecting on server. He is handsome, salah. Ya, he is handsome itu masuknya ke simple present tense. Ya, itu masuk ke kalimat nominal. Ya, jangan dicampur adukkan dengan continuous loh ya, nggak boleh. Nah sekarang kan kita bicaranya continuous, bukan bukan simple present. Oke, jelas ya. Kalau jelas kita lanjutkan ke tenses berikutnya nih. Ada pertanyaan nggak? Nggak boleh he is handsoming, nggak bisa ya. Karena handsome itu kata sifat ya, nggak bisa Anda tambah ing. Yang bisa Anda tambah ing itu kata kerja. Tapi sekarang itu sedang ngetren itu loh, ada juga kata-kata yang seharusnya nggak Anda tambahkan ing, tapi ditambahkan ing. Misalnya I am sincuing, sincu, kota sincu itu loh ya, I am sincuing ya, itu biasanya maksudnya saya itu sedang traveling di Sincu, atau saya sedang jalan-jalan di Sincu gitu. Nah biasanya seperti itu. Misalnya apalagi ya, biasa sih nama kota gitu ya, ini nama kota ditambahi ing. Nah itu artinya maksudnya aku tuh lagi jalan-jalan di kota ini gitu loh ya. Nah gini mbak, jadi love ya, love itu sebetulnya termasuk kalimat
kata kerja statif. Ya, kata kerja statif itu kata kerja yang Anda sebetulnya nggak bisa pakai untuk dalam tenses dalam continuous ya, nggak bisa Anda pakai. Love itu salah satunya. Tapi ada beberapa stative verb yang bisa juga dipakai dalam dalam present continuous. Love itu salah satunya ya. I'm loving ya. Saya sedang jatuh cinta. Sebetulnya kalau Anda jatuh cinta ya jatuh cinta aja, nggak usah pakai saya sedang jatuh cinta gitu loh. Jadi kalau saya jatuh cinta ya I love you gitu aja, nggak usah saya sedang jatuh cinta. Aneh gitu, tapi ya nggak tahu ini sering dipakai juga. Nah, saya in love itu ada juga think, berpikir ya, think. Ya kalau Anda berpikir ya berpikir aja, nggak usah saya sedang berpikir. Tapi orang sering pakai gitu ya. I am thinking about something gitu ya. Nah sebetulnya kalau Anda berpikir ya I think something itu sudah cukup. Tapi nah ini ada beberapa juga stative verb yang ada pengecualian. Ya, love, kemudian tadi think ya, think itu ya. Think itu pengecualian. Nah coba. Nah ini Mbak Yusnita betul ya. I'm working at Kaohsiung. I'm thinking of you, betul. I'm missing you, betul ya. Saya sedang ngangenin kamu ya. Sebetulnya kalau kangen pun itu juga termasuk kata kerja statif atau stative verb. Ya Anda kalau kangen aja, nggak usah sedang kangen gitu loh. Nah nanti saya kasih daftarnya ya, apa saja yang termasuk stative verb. Nah, I'm missing you sebenarnya boleh ya. Nah, keterangan waktunya misalnya right now, now itu beberapa contoh untuk keterangan waktunya ya. Terus untuk yang simple present misalnya everyday, usually, seldom, always. Nah, itu pakainya kata keterangan untuk simple present. Ya memang itu sebetulnya nggak lazim, tapi itu sebetulnya salah tapi lazim digunakan gitu ya. Maksudnya apa nih? Sleeping without a bantalnya apa nggak ngerti? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai pertanyaan nggak mengenai present continuous? Ya pokoknya present continuous itu untuk menjelaskan kalimat yang sedang berlangsung. Ya misalnya I'm looking for your things ya, bukan you think your thing, your thing. Bantal itu pillow ya, bantal itu pillow. Bukan pillow ya, pillow itu guling. Enggak, sorry, betul ya, bantal itu pillow. Kalau guling ada yang tahu nggak? Kalau guling ada yang tahu nggak? Sebetulnya ini kebudayaan ya, kita belajar kebudayaan, culture. Kalau orang Inggris itu mereka nggak, kalau tidur nggak pakai guling katanya loh ya. Jadi mereka nggak kenal istilah guling. Tapi di Belanda itu mereka pakai guling. Jadi terus diserap sama bahasa Inggris. Kalau nggak salah ingat ya, guling itu bolster ya, betul. Bolster ya, bukan bolster. Bolsters. Ya. Nah ini sebetulnya serapan dari dari bahasa Belanda. Karena di Inggris ya, di Inggris itu nggak ada, mereka nggak, kalau tidur nggak pakai guling, makanya bantal toh.
Makanya kalau bantal itu memang dari bahasa Inggris, tapi kalau guling itu dari bahasa Belanda. Ya, bolsters. Oke. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya, perfect. Ya, perfect. Ya, kalau perfect, ya, perfect itu present perfect ya, artinya kegiatan yang sudah berlangsung. Ya, he's sleeping with a poster ya, tuh. Nah, terus ya betul, SPO ya. Di Indo itu SPO. Saya lanjutkan ke perfectnya. Present perfect itu artinya sudah. Misalnya saya sudah makan, saya sudah tidur, saya sudah belajar, gitu ya. Nah, ini untuk rumusnya silakan dicatat dulu. Silakan dicatat dulu rumusnya. Rumusnya itu subjek oh ya betul, have ya, bukan have, salah itu, saya salah ketik. Have ya. Have, bukan have. Oke, subjek yang pakai have itu selain he she it ya, selain he she it pakainya have. Jadi I you we they pakainya have. I have, you have, we have, they have. Nah, tapi kalau he atau she atau it pakainya has. She has, he has, it has. Ya, oke, diulangi lagi. Yang pakai have, I, you, we, they. Ya. I, you, we, they itu pakainya have. Tapi kalau he, she, it itu pakainya has. Sudah dicatat belum rumusnya? Rumusnya sudah dicatat belum? Oke, kalau sudah, kita latihan bikin kalimatnya. Ya. Oke, silakan Anda bikin kalimatnya. Ya, nanti diupload pasti. Nanti diupload. Rekamannya pasti nanti saya upload. She has a lot of money. Salah.
itu bukan perfect tense. Ya, itu bukan perfect tense. Anda tidak bisa pakai itu. Itu kalau she has a lot of money itu present tense. Dia punya banyak uang gitu kan. Jadi tidak bisa Anda pakai she has a lot of money, tidak bisa. Contoh kalimatnya misalnya, saya sudah makan. I have some fruit, tidak bisa. Saya punya buah kan, tidak bisa. Itu bukan perfect, itu simple present. Mempunyai ya. Dan di bahasa Inggris pun nggak ada konsep saya sudah punya, itu nggak ada. Ya kalau punya ya punya, nggak usah saya sudah punya gitu loh. Jadi nggak, ya sebetulnya secara grammar sih dipakai ya, misalnya I have had a lot of money, tapi aneh gitu loh. Ya kalau punya uang banyak ya punya saja, I have money, atau enggak I have got money. Anda tidak bisa pakai I have had, ya nggak lazim ya, dipakainya nggak lazim. Tapi secara grammar ya bisa dipakai, nggak salah kalau grammar. I have had itu bisa secara grammar. Oke, contohnya misalnya tadi ya, saya sudah makan ya, berarti I have eaten. Ya, I have eaten. He has spoken, ya betul. I have dared. Ini maksudnya apa nih I have dared? Dare itu artinya memberanikan. Ya, dare itu artinya memberanikan. Do you dare? Apakah kamu memberanikan ya? Apakah berani maju gitu ya? Do you dare? Ya, oke, bisa lah. I have dared. Saya sudah memberanikan diri gitu ya maksudnya. I have dared. Ya, I have eaten. I have bought a bag. Saya sudah beli sebuah bag. I have bought a bag. She has bought a new shoes. Jangan a new shoes ya. Oh gini. She has bought a new pair of shoes ya. A new pair of shoes. Sepasang sepatu gitu kan maksudnya kan. Dikasih a pair of new shoes. A pair of new shoes itu boleh ya, masih a pair of itu artinya sepasang ya, sepasang sepatu. Sebenarnya kalau berani sih jangan pakai saya sudah berani ya, ngomong aja saya berani, I dare gitu aja, ya usah I have dared, aneh. I dare gitu aja mas ya, tapi secara grammar nggak salah sih, secara grammar nggak salah. I have dared, saya sudah berani gitu ya maksudnya ya. Secara grammar nggak salah. Tapi kalau Anda ngomong saya berani ya I dare gitu aja. Terus Mbak Arina nih kasih contoh, he has called me ya, boleh. He has called me artinya dia sudah memanggil aku. Terus Mbak Mustika salah ini, nggak boleh it, tapi pakainya eaten, verb 3. Ya, pakainya eaten. I have eaten, bukan I have eaten. Mbak Yus benar, he has played football. Ya, betul. I have bukan I have eaten ya, I have eaten. Jadi ini eat at eaten ya, bukan eaten salah. Jadi perubahan kata kerja itu ada yang reguler dan ada yang irregular. Kalau perubahan kata kerja yang irregular itu artinya perubahannya tidak teratur ya, sudah ditetapin ya.
Misalnya kayak eat ya, eat, ate, eaten. Nah itu yang irregular. Ada juga perubahan yang reguler. Nah kalau perubahan yang reguler itu Anda hanya tambahkan ed di belakang. Misalnya study, studied, studied. Ya, itu contoh yang reguler. Terus I have been learning English. Ini oke, I've been learning itu have been itu arti ini berarti present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Ya, present perfect continuous tense. Nanti kita baru pelajari ya. Ini siapa sih yang tanya Mas Dede itu? Dede siapa ini? Oh, Dede ya. Oke. Nah itu nanti Mbak Dede Dewi ya. Itu nanti kita pelajari present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense itu adalah menerangkan kejadian yang sudah berlangsung dan sampai sekarang masih berlangsung. Misalnya I have been learning English. Sudah belajar bahasa Inggris, tapi sampai sekarang masih belajar. Ya. Jadi saya kalau ngomong we have been learning English boleh. Ya. Karena tadi kan kita jam 10 sudah mulai nih, sampai sekarang kan kita masih belajar. Nah itu namanya present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Terus she has made ya, bukan make. She has made. Oke. Pakainya verb 3 mbak ya, nggak boleh pakai verb 1. Nah nanti kalau past continuous ada lagi ya, kita belajar nanti lagi. Kita sekarang fokus ke present perfect dulu. Artinya sudah ya. You have eaten mine ya, kamu sudah makan punyaku gitu ya. Mungkin rotinya punya rotiku diambil gitu ya. Boleh, you have eaten mine. She has cooked rice, boleh, dia sudah masak nasi. Okay, she has spent her money for traveling to London. Oke, betul. Ya, pakainya T ya. Spend. Saya nggak tahu nanti ada pelajaran fonetik and phonology nggak ya. Jadi kalau Anda belajar nanti belajar juga cara pengucapan ya. Bedanya ini. Spend sama spend. Nanti di lain waktu kita bahas mengenai ini ya. I have written poetry ya, poetry. Puisi itu poetry. Poetry. Ya, terus I have met with you. Oke, betul. Oh, nggak usah pakai with mas ya, I have met you gitu aja. Saya sudah menemuimu ya, saya sudah bertemu. Nggak usah kasih with ya, I have met you. Enggak, saya batalin saja ini, enggak perlu. Next time.
He has written letter to his mother. Betul. Saya kok ngomongnya kayak orang India. He has written letter to his mother. Betul. I have a bag itu nggak boleh ya. Itu nanti masuknya ke simple present. Have you made decision? Oke, betul. Have you made decision? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Kasih ya. Have you made a decision? Apakah kamu sudah membuat sebuah keputusan? I have bought an umbrella. Ya, betul. I have bought an umbrella. Saya sudah beli payung, sebuah payung. I have bought an umbrella. Oh ya, dari tadi contohnya kalimat positif terus ya. Coba bikin kalimat yang negatif. Boleh ya, I have promised sudah. I have promised with him. Saya sudah berjanji sama dia. Boleh. Yuk, kalau negatif. Sekarang contoh negatif. Tadi kan positif sudah banyak tuh. Sekarang yang negatif. I have not bought a bag. Saya belum membeli sebuah tas. Pakainya ya, jangan lupa dikasih artikelnya kasih he has not spoken ya, boleh. Dia belum bicara ya. He has not spoken. Oke, has she helped cook rice? Betul. Has she helped cooking rice ya? Has she helped cooking rice atau enggak? Has she helped to cook rice? Tapi jangan tuh aneh. Has she helped cooking rice? Ya. Apa ini yang gimana ini? Gimana Mister? Mbak Linda tanya apa nih? Kok gimana Mister? She has not sent. Ya betul ya, she has not sent, betul. He has not spoken. I have not made. Betul. Oke, pakainya cooking ya. Has she helped cooking rice? He has not studied. Ya pakainya has mbak. Kalau he ya pakainya has, nggak boleh pakai have. I have not looked. Oh, kalau look itu ada kasih ya, kasih preposisi ya. Look at, look for ya. Biasanya apa? I have not look for you. Saya belum mencari. Look for itu mencari. Nah, I have not look for you. Terus he has, nggak boleh pakainya have. He pakainya has, nggak boleh pakai have. Jadinya he has, not he have. Betul, I have not bought a bag. Kan sudah saya bahas tadi Mbak Linda. Ya betul. I have not done writing homework. Boleh. Saya belum menyelesaikan menulis PR ya, boleh. Atau enggak, I have done my homework gitu aja, nggak usah kasih writing. I have not done my homework gitu aja, nggak usah kasih writing. Jadinya cooking ya, cooking mbak. Ya, has she helped cooking rice? Oke, look ya, look up ya, looked. Tapi bacanya bukan look up ya, looked. Bukan look at.